Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Armas Jinugrani, dan kali ini kita akan membahas materi baru, bab 7, yaitu penataan surat atau dokumen. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama adalah memahami penataan surat atau dokumen. Yang kedua, mengidentifikasi sistem-sistem penataan surat atau dokumen. Yang ketiga, menentukan bahan dan peralatan penataan surat atau dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. Yang keempat adalah melakukan penataan surat atau dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. Nah, kita flashback ya, atau mengingat kembali materi yang lalu. Adakah yang masih ingat? Apa itu surat? Nah, surat adalah salah satu alat komunikasi administrasi antar sesama pegawai atau pejabat, baik secara intern maupun ekstern, dengan adanya respon atau timbal balik dari kedua belah pihak. Yang kita pelajari saat ini adalah penataan surat atau dokumen. Sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara pencatatan surat. Nah, kita akan belajar sekarang tentang penataan surat atau dokumen. Nah, penataan surat atau dokumen adalah cara mengatur atau menata untuk kemudian disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Manfaat dari penataan surat atau dokumen, yang pertama salah satunya adalah dokumen-dokumen yang ditata dengan rapi akan membantu sebuah instansi untuk mengelola arsip dengan baik, serta menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Jadi, dokumen dalam arsip merupakan komponen penting bagi individu atau lembaga maupun kantor. Oleh karena itu, dokumen-dokumen kantor harus ditata sedemikian rupa sehingga tetap terawat atau tidak rusak dan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tujuan dari penataan dan penyelenggaraan penataan surat atau dokumen kantor antara lain, yang pertama adalah agar arsip terpelihara dengan baik dan teratur serta aman. Arsip yang baik, teratur, serta aman itu diperlukan untuk kestabilan atau berjalannya suatu lembaga, sehingga lembaga itu dapat berjalan sesuai dengan kapasitas dan seharusnya. Yang kedua adalah agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga ketika mencari arsip yang dibutuhkan. Untuk menghemat tempat penyimpanan. Kemudian, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Ini penting karena terdapat surat maupun dokumen kantor yang tidak seharusnya dilihat maupun diketahui oleh halayak ramai maupun orang lain selain orang-orang yang berkepentingan pada dokumen tersebut. Nah, yang terakhir adalah bahan dan alat penataan surat atau dokumen. Yang pertama adalah filing cabinet. Filing cabinet ini merupakan lemari surat atau lemari penyimpanan arsip yang ada di kantor-kantor. Secara umumnya seperti yang ada di gambar tersebut. Pernah kalian belajar melihat lemari tersebut ataupun filing cabinet? Jika belum, nanti kita akan punya experience untuk melihat lemari dokumen tersebut. Yang kedua adalah lemari surat atau dokumen. Yang ketiga adalah outner. Outner ini adalah map yang lebih tebal dari map biasanya yang
dikhususkan untuk penyimpanan arsip secara lebih kompleks ataupun lebih global. Selanjutnya adalah guide atau sekat. Sekat ini berada di dalam dari filing cabinet yang tugasnya adalah menjadi sekat antara bagian satu dengan bagian yang lain yang ada di dalam filing cabinet. Kemudian ada folder atau map. Rekan belajar tentu tidak asing ya dengan folder atau map. Ada map kertas, kemudian ada map plastik, kemudian ada snail hacker, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang folder atau map ini. Selanjutnya ada tanda keluar atau out indikator. Out indikator ini adalah catatan berupa guide yang terdapat pada filing kabinet ataupun pada catatan arsiparis maupun catatan sekretaris yang isinya tentang arsip-arsip yang dipinjam oleh bagian lain atau koordinator lain, sehingga arsip tersebut dapat dicatat oleh sekretaris. Jadi ketika arsip itu dibutuhkan, sekretaris tahu bahwa arsip tersebut dipinjam oleh siapa sehingga dapat dikenali maupun diruntut di mana letak arsip tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah sistem dan prosedur penataan surat atau dokumen. Silakan browsing atau mencari dari kelima sistem kearsipan ini. Dan bagaimana cara penyimpanannya? Silakan dicatat di buku masing-masing ya. Terima kasih, tetap belajar hari ini. Jangan lupa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.